Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum membuat program bebas dan mengenai jadi langsung saja OOP. Apa sih OOP itu? Jadi OOP adalah Object Oriented Programming, di mana dia itu adalah metode pemrograman yang berfokus pada objek sama objek. Nah, di dalam objek ini dia itu punya dua hal utama sama metode. Ini adalah karakteristik dari satu objek itu. Sedangkan metode itu adalah perilaku tindakan yang dilakukan fungsi perilaku atau tindakan yang dilakukan sama si objek ini. Nah, selain ada objek, di OOP juga itu ada kelas. Jadi kelas itu seperti blueprint atau cetakan atau di template ya untuk membuat objek. Jadi kita sudah punya tempatnya untuk membuat objek. Lalu adalah hasil dari kelas yang telah dibuat. Lalu ada juga yang namanya inheritance. Nah, inheritance ini adalah pewarisan atau turunan di dalam OOP. Ada namanya parents child, parents class dan parent class dan child class. Jadi parent class ini adalah kelas utama ya, di dalamnya itu ada atribut sama metode. Kalau misalnya jadi dia atribut sama metode. Kalau misalnya kelas itu dia itu adalah kelas turunan yang diwariskan yang isinya itu adalah atribut sama metode dari kelas. Jadi child class ini kita bisa pakai ya. Kita tuh bisa nulis ulang kode tanpa ya, kita tuh bisa buat fokus baru tanpa menulis ulang kode dari parent class seperti itu. Nah, yang disebut dengan intensitas seperti itu ya. Untuk mengenai OOP, ini ada parent class yang sama child class, di mana dia itu bisa digunakan untuk fungsinya tanpa kita tulis ulang kode baru seperti itu. Oke, di sini langsung saja membuat program bebas ya. Kita simpan di sini.
pertama di sini saya akan membuat kelas ya. Wise.
Demeter display info so display info satu kita save. Nah, program ini dibuat untuk menunjukkan konsep Object Oriented Programming atau yang disebut dengan OOP dalam Python. Kita mulai dari kelas ini bernama hewan air yang menyimpan atribut dasar yaitu nama untuk nama hewan dan untuk umur. Nah, metode display info
seperti nama hewan, umur. Selanjutnya ada kelas ikan yang mewarisi dari hewan air. Kelas ini menambahkan atribut baru yaitu jenis air seperti ini yang bisa berupa air tawar atau air laut. Metode display info metode display info di kelas ikan ditipa overrate sehingga selain menampilkan nama dan umur juga menampilkan jenis air. Kemudian ada kelas paus. Juga turunan dari hewan air. Bedanya paus ini memiliki atribut tambahan panjang. Paus memiliki atribut tambahan panjang untuk menyimpan ukuran tubuh dalam meter. Metode display info di kelas paus menampilkan nama, umur, dan panjang tubuh. Panjang tubuh. Di bagian utama program, kita membuat objek ikan satu, dengan nama Nemo, umur 2 tahun, hidup di air laut. Lalu objek paus 1 dengan nama Blue, umur 10 tahun, panjang 25 meter. Ketika kita memanggil display info, masing-masing objek menampilkan data sesuai atribut. Intinya program ini memperlihatkan bagaimana inheritance memungkinkan kelas turunan menambahkan atribut baru, sementara metode overriding membuat setiap kelas bisa menampilkan informasi sesuai kebutuhan. Atribut self-array sendiri adalah data umur yang melekat pada setiap objek. Bisa diakses, ditampilkan, bahkan diubah sesuai keperluan. Nah, dalam program ini kita menggunakan fungsi super. Seperti ini. Super di dalam kelas turunan. Super ini berfungsi untuk memanggil konstruktor init atau metode dari kelas induk. Dengan begitu, kelas turunan tidak perlu menulis ulang kode yang sudah ada di kelas induk. Cukup memanggil melalui super ini. Lalu kita coba running. Oke, di sini output sudah keluar. Seperti nama hewan Nemo, umur 2 tahun, jenis air itu air laut. Kalau data yang kedua, data paus, nama hewan Blue, umur 10 tahun, panjang 25 meter. Mengajar dari program saya ini yaitu untuk
device. Chill class. Tunjukkan dan jelaskan menggunakan parent class dan child class. Kemudian di sini penjelasan mini project. Tunjukkan dan penjelasan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke, untuk child class, mini project saya di sini. Device. Device ini saya punya parent class. Seperti ini. Nah, di sini, jadi di sini tuh parent class itu untuk semua perangkat jaringan ya. Semua ini adalah parent class saya. Jadi saya pakai class network manager. Kemudian di sini saya ada definite. Jadi di sini saya ada definite ya konstruktornya. Status ini adalah metode umum yang dimana nanti untuk dipakai oleh child class ya, untuk mewarisi di router dan status mereka mempunyai dev statusnya masing-masing. Tapi dari sini dari parent class-nya, tapi hasilnya nanti berbeda seperti itu. Di sini ada kita menggunakan ini untuk parent class-nya, yang ini untuk child class-nya. Router ini dan switch dev ini untuk yang ini child class untuk router. Jadi parent dan child itu sama aja. Itu kayak ibunya. Dia punya warisan untuk mewarisi ke anak-anaknya seperti itu. Jadi kita nggak perlu menulis fungsi baru. Tinggal panggil aja metode aslinya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan super. Di sini kita menggunakan super. Ini kita tuh kayak buat apa ya? Dia tuh buat manggil metode sama konstruktor. Ya, jadi parent class-nya sama ini. Jadi kita manggil dev status sama definite-nya dari parent class-nya. Terus saya ini memanggil init. Saya memanggil init.
Itu dari parent class dan mungkin nih dan mungkin data ke sana lalu kenapa yang tadi itu saya nggak pakai di sini saya udah memakai super. Jadi di sini Cilkas ini dia mewarisi, sedangkan dari status itu adalah metode umumnya ya, yang atribut atau konstruktornya ini yang dia mewarisi router dari device seperti itu. Semoga penjelasannya saya tidak muter-muter ya. Dokumentasikan bagaimana controller kelas bekerja mengolah list objek. Oke, untuk ada di manager. Jadi di sini kita punya kelas. Sebenarnya ini ada kelas network. Dia itu mengolah seluruh perangkat jaringan. Jadi kelas ini tuh penyimpanan perangkat dalam bentuk list ya, dalam bentuk list dan mengatur proses mengecek. Nah, di sini self register device ya. Nah, di sini tuh dia tuh menyimpan jadi dia tuh untuk menyimpan banyak objek perangkat. Jadi kan untuk fungsi self register device ini kayak router sama switch. Nah, ada juga di dev device ini waktu kita dev device waktu kita menambahkan router dan menambahkan switch ya. 1 sama 2 itu disimpan sama dia. Jadi untuk device-nya ini dia tuh metode ini digunakan untuk menambahkan objek. Dalam list ini sehingga kontrol itu bisa mengolah ke beberapa perangkat sekaligus. Seperti itu. Jadi contohnya router dan switch itu. Kemudian juga ada folder self. Folder self. Register device. Nah, program ini dia itu akan melakukan perulangan ya untuk mengecek setiap device yang ada di dalam list seperti itu. Jadi yang order instance device ini dia tuh untuk melakukan perulangan di sini juga. Sini mini project
saya CMD. Nah, di sini misalnya nih kita untuk pertama ditambahkan router, tambahkan perangkat switch gitu kan. Nah, terus kita kalau misalnya kita langsung nomor 3, kita belum menambahkan apa-apa di sini. Bakalan keluar. Nah, inventory kosong. Kenapa? Karena kita tuh belum menambahkan router atau switch nih. Kita belum tambahin jadinya error. Ya, langsung kita coba untuk satu masukkan hostname, misalnya hostname nomor 1 ya. Hostname-nya enter. IP address-nya 234. Enter. Oke, router. Routernya itu routernya itu S1 berhasil ditambahkan ke inventory. Kemudian kita masukkan yang nomor 2. Di sini masukkan hostname saya, masukkan saya masukkan 2. IP address-nya Oke, berhasil ditambahkan. Kemudian kita input angka 3 untuk mengecek semua perangkat ini. Oke, di sini sukses ya. Oke, router jadi dia berhasil. Kemudian di instruksi itu lakukan kondisi normal dan saat error timeout berhasil dengan ditangani oleh thread expect. Jadi programnya enggak error. Saya input. Oke, kita coba kita ketik karena 20. Jadi aku coba ulang karena nah di sini udah keluar ya. Untuk router dia
OLED error ya, seperti ini sama switch sama router. Nah, jadi programnya waktu turn on itu ditangani sama TFexpress. Ya, yang tadi kita buat. Nih. Ada di manager. Nah, Nah, yang ini ya. Jadi kita pakai TrackSpecs untuk menangani errornya. Bagian error switch. Oke, untuk lihat 4. Oke, sudah. Oke, ini sudah ada teks apa ya? Riwayat otomasi ya. Otomasi. Nih. Ada riwayat otomasi itu pakai yang tadi self-analysis history penyimpanan riwayat. Ya, yang ada di manajer tadi. Kemudian kita keluar dari program seperti itu. Jadi sudah ditangani oleh TrackSpecs. Walaupun ada file 20% ya, cuman 20%, jadi kita bisa nyoba berulang kali kalau misalnya masih sukses berhasil. Oke, sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Tantangannya waktu saya tuh menyatuin semua kelas biar programnya tuh bisa berjalan dengan baik tuh antara present class dan child class itu sama controller class ya, kayak bingung gitu, lumayan susah. Terus ada juga waktu banyak objek itu tuh kayak yang list itu biar semua perangkat tuh bisa diproses dengan benar. Dan yang paling menantang lagi itu waktu nganuin trace. Jadi waktu menangani error waktu connection time on itu saya menggunakan trip ya, agar program tetap berjalan dan tetap berjalan. Program tetap berjalan dan tidak berhenti. Jadi waktu yang paling susah sih menurut saya itu waktu saya nyatuin semuanya itu. Jadi kayak takutnya error gitu kan. Biar programnya gimana sih? Biar programnya tuh nggak error, biar bisa belajar dengan baik. Saya coba-coba ya, di situ sih tantangan atau error terbesar biar programnya tuh bisa berhubung dengan baik itu, apalagi waktu nyatuin present class, child class sama controller class itu sama nantangin error ya tadi pakai strip gitu. Jadi di manajernya itu saya pakai trace gitu. Kemudian aku video YouTube playlist dengan nama
12, 15, lab 6. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.